Swastiastu, perkenalkan nama saya Mutiara Anastasia Carmenita dengan 3 digit NIM terakhir 180, selaku Ketua SGDA 7, izin untuk memimpin presentasi student project kami yang berjudul Drug Receptor Interaction. Berikut adalah anggota dari SGDA 7. Sekarang kita masuk ke bab 1 pendahuluan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Brian Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 187. Jadi, saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Drug sendiri adalah zat kimia yang dapat mengubah cara kerja sistem otak kita dan dapat terjadi secara alami ataupun secara teratur. Ada 4 target protein utama yang dapat berinteraksi dengan obat itu sendiri. Yang pertama itu enzim, yang kedua pembawa membran, yang ketiga saluran ion, dan yang keempat adalah reseptor. Obat sendiri yang mengikat reseptor pertama kali ditemukan oleh Paul Ehrlich pada tahun 1854 sampai 1925 saat mempelajari interaksi pewarna dengan struktur biologis dan kemudian dibahas oleh Druce pada tahun 2004. Interaksi obat adalah interaksi yang dapat terjadi ketika 2 atau lebih obat digunakan bersama-sama. Interaksi obat ini sendiri dapat memiliki efek yang menguntungkan dan juga merugikan bagi kita. Oleh karena itu, drug receptor interaction merupakan sebuah topik yang cukup signifikan dan penting untuk kita bahas, apalagi dalam dunia kesehatan. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Cecilia Margareta Ginting dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan dengan latar belakang, rumusan masalah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada apa definisi dan tipe-tipe dari interaksi reseptor obat. Yang kedua itu bagaimana mekanisme dari drug action dan mekanisme sinyalnya. Yang ketiga itu ada apa yang dimaksud dengan farmakogenomik. Yang keempat, bagaimana peran dari biotransformasi disposisi obat. Yang kelima, ada bagaimana cara kerja obat dan reseptornya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Nama saya Mutiara Anastasia Carmenita dengan 3 digit NIM terakhir 180, izin melanjutkan tujuan berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama ada mengetahui definisi dan tipe-tipe dari interaksi reseptor obat. Yang kedua, memahami mekanisme dari drug action dan mekanisme sinyal. Yang ketiga, kita bisa memahami dasar-dasar dari farmakogenomik. Yang keempat, kita bisa mengetahui peran dari biotransformasi disposisi obat. Dan yang terakhir, kita bisa memahami mekanisme dari cara kerja obat dan juga reseptornya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Uni Prasista dengan 3 digit NIM terakhir 177. Di sini saya akan memaparkan dari manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah pengetahuan pembaca terutama dalam mekanisme dan fungsi dari drug receptor interaction dalam tubuh manusia. Yang kedua ada manfaat praktis. A. Instansi akademik, menjadi referensi dalam institusi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan drug receptor interaction. B. Rumah sakit, panduan atau acuan dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan drug receptor interaction. C. Penderita ADRS, mengetahui garis besar mekanisme drug receptor interaction sehingga mendapatkan perawatan yang benar dan tepat dalam lingkungan terdekat. Sekian dari saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Agung Isra Elmira Puramiswari Wiratnyana dengan 3 digit NIM terakhir 183. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Yang pertama ada reseptor obat, adalah suatu protein spesifik yang ada di dalam tubuh yang nantinya akan berinteraksi dengan obat. Selanjutnya, obat itu sendiri adalah zat kimia yang berinteraksi dengan sistem-sistem biologis dan akan menghasilkan efek fisiologis. Reseptor obat ini dapat berupa asam nukleat maupun lipoprotein. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fadla Zirkadia Amelia dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 191.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe interaksi reseptor obat. Yang pertama yaitu agonis, obat yang berinteraksi dengan mengaktifkan reseptor. Ketika berikatan dengan reseptor, obat memunculkan respon dengan syarat memiliki afinitas dan efikasi. Agonis dalam menghasilkan respon dibagi melalui dua cara, yaitu agonis penuh yang diperoleh dari reseptor yaitu efek maksimal, dan agonis parsial, seberapa besar atau kecil konsentrasi terhadap reseptor yang diperoleh hanyalah efek parsial. Selanjutnya antagonis. Obat yang berinteraksi tanpa mengaktifkan reseptor yang menghambat aksi agonis. Antagonis dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu antagonis kompetitif reversibel, antagonis irreversibel, dan antagonis kompetitif. Selanjutnya, allosterik. Enzim yang memiliki dua bagian aktif, yaitu bagian aktif yang menangkap penghambat dan substrat. Dibagi menjadi dua, yaitu allosterik aktivator, efektor yang bekerja meningkatkan aktivitas protein, dan allosterik inhibitor yang dapat menghambat enzim allosterik. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa di next slide. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dengan bacaan drug action mechanism, yaitu obat-obat dapat menghasilkan tindakan dengan satu mengikat biomolekul, yang mana itu mekanismenya itu yang diperantarai oleh reseptor. Biomolekul itu mencapai target, kemudian menghasilkan reseptor. Kemudian sebagian besar bersifat protein, yang mana itu protein target. Untuk suatu obat agar dapat bekerja dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi itu aktivitas seluler obatnya itu adalah selektivitas senyawa untuk targetnya dan penetrasi ikatan target. Terdapat dua macam mekanismenya itu, yaitu ada non-spesifik dan spesifik, yang mana non-spesifik itu sebuah aksi yang interaksi obatnya tidak diperantarai dengan reseptor. Yang kedua itu spesifik, yaitu sebuah aksi yang interaksi obatnya diperantarai dengan reseptor. Target yang digunakan pada aksi spesifik ini adalah enzim, kanal ion, molekul pembawa, dan reseptor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Cecil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Ayu Marsaliandri Winata dengan 3 digit NIM belakang 179. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme yang tidak diperantarai reseptor, sifat fisiokimia obat. Jadi obat-obatan dapat menghasilkan tindakannya dengan mengikat biomolekul, dan terdapat beberapa target protein untuk pengikatan obat, yaitu reseptor fisiologis, enzim, protein struktural, saluran ion, dan molekul pembawa. Untuk saluran ion, misalnya pada obat sulfonylurea, ia memblokir keluarnya K+ melalui saluran K di sel beta, pankreas yang mengakibatkan pembukaan saluran kalsium dan sekresi insulin. Untuk molekul pembawa, contohnya digosin yang menghambat pengeluaran Na melalui pompa Na dan biasanya digunakan dalam pengobatan gagal jantung. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Rai Prasya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakogenomik. Farmakogenomik merupakan akar dari ilmu farmakogenetik, yang mana ilmu tersebut sudah diketahui lebih dari 50 tahun. Farmakogenomik adalah ilmu yang mempelajari peran genetik dalam mempengaruhi timbulnya variasi di antara individu terkait respon obat yang tampak sebagai fenotip, seperti adanya perbedaan tingkat keberhasilan pengobatan dan toksisitas obat. Next slide. Nah, adapun peran dari farmakogenomik adalah yang pertama, mengidentifikasi penanda genetik untuk perbedaan cara orang memetabolisme obat. Kemudian yang kedua, mengembangkan tes genetik yang memprediksi bagaimana individu pasien akan merespon obat. Dan yang ketiga, efek genotip individu pada farmakokinetik dan farmakodinamik aksi obat. Farmakogenomik bertujuan untuk mengembangkan terapi obat yang tepat sasaran dan optimal, serta meminimalkan efek samping terkait obat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, akan selanjutkan setelah perkenalkan, saya Putar dan materi bawah dengan 3 NIM digit terakhir 184. Sini bisa next. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai farmakogenomik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada farmakokinetik dan farmakodinamik. Bedanya itu apa? Nah, kalau farmakokinetik itu dia respon tubuh terhadap obat dan tersusun atas absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Sedangkan yang farmakodinamik itu dia respon obat terhadap tubuh dan menyebabkan farmakodinamik
pharmacologic effect. Nah, bisa next. Kalau manfaat-manfaat dari farmakogenomik itu sendiri adalah obat-obatan yang lebih kuat, yang kedua ada obat yang lebih baik dan aman untuk pertama kalinya, lalu metode yang lebih akurat untuk menentukan dosis obat yang tepat, ada screening lanjutan untuk penyakit, vaksin yang lebih baik, perbaikan dalam penemuan dan persetujuan obat, serta penurunan biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut lagi dengan saya, Mutiara Nasya Karminita, dengan 3 digit NIM terakhir 180. Sekarang saya akan membahas mengenai biotransformasi. Jadi biotransformasi adalah aspek farmakokinetik di dalam tubuh manusia yang terjadi modifikasi struktur kimia yang akan dikatalisis oleh enzim. Nah, kenapa di sini ada gambar hati? Karena heart as a center, jadi hati merupakan organ primer yang bertanggung jawab terhadap biotransformasi obat. Nah, jadi selain di hati juga, biotransformasi juga terjadi di paru-paru, kulit, ginjal, otak, dan juga di saluran pencernaan. Nah, sebagian besar obat-obatan yang beredar ini dikatalisasinya juga oleh enzim yang spesifik. Tetapi terdapat biotransformasi obat di tubuh manusia yang bisa terjadi secara spontan dan tidak terkatalisasi oleh reaksi kimia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Bagus Cahaya dengan 3 digit NIM terakhir 181. Next. Baik, jadi biotransformasi obat ini ada 2 fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Fase 1, pada fase 1 ini terjadi proses biotransformasi yang mengubah molekul obat secara oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Di reaksi fase 1 ini biasanya mengubah obat induk menjadi metabolit yang lebih polar dengan menambahkan atau melepaskan suatu gugus fungsional, yaitu OH, NH2, dan SH, di mana metabolit ini seringkali bersifat tidak aktif. Jika metabolit fase 1 cukup polar, maka dapat dengan mudah diekstraksikan. Next. Nah, di fase 2 merupakan jalur detoksifikasi. Terdapat reaksi konjugasi dengan substrat endogen. Contohnya asam glukuronat, asam amino, dan asam sulfat, dan asam asetat. Dan hasil dari fase 2 ini adalah kelarutan dan polaritas dalam airnya itu meningkat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan dengan saya, Mutiara Anastasia Karminita, dengan 3 digit NIM terakhir 180. Next. Dalam biotransformasi obat juga dikenal istilah first pass effect. First pass effect adalah fenomena yang dimana obat dimetabolisme di lokasi tertentu di dalam tubuh yang mengakibatkan penurunan konsentrasi obat aktif setelah mencapai tempat kerjanya atau sirkulasi sistemik, dan biasanya terjadi setelah pemberian obat secara oral. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Mada Winaya dengan 3 digit NIM terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan obat dan reseptornya. Obat bisa terjadi interaksi dengan reseptor, namun dengan reaksi atau pengikatan secara kimiawi dengan 3 jenis reaksinya, yaitu yang pertama ikatan kovalen. Ikatan kimiawi yang karakteristiknya berisikan pasangan elektron yang masing-masing terbagi di antara atom yang berikatan dengan sifat yang sangat kuat, menjadikannya sulit untuk dilepas kembali. Yang efek ini berlangsung terus-menerus sampai habisnya kadar obat bebas yang terdapat dalam aliran darah. Yang kedua ada ikatan elektrostatik, ikatan yang paling umum dari jenis interaksi obat dengan reseptor lainnya. Perbandingan kekuatan ikatan elektrostatis ini lebih lemah dari ikatan kovalen. Yang terakhir ada ikatan hidrofobik, merupakan ikatan yang paling lemah dari jenis ikatan kimiawi lainnya. Penting bagi obat-obat untuk bisa sangat larut ke dalam lemak agar obat tersebut bisa berinteraksi dengan lapisan lemak yang terdapat pada dinding sel atau membran sel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Agung Nuralid Dinanda Wibawa dengan 3 NIM terakhir 182. Bisa di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat yang tidak termasuk obat yang bisa berkaitan dengan reseptor fisiologi. Ya, yang pertama itu ada antasida yang dimana berfungsi sebagai penetral asam lambung. Yang kedua ada manitol yang berfungsi dapat menarik air dan diuresis. Dan yang ketiga yaitu obat infeksi yang dimana berfungsi sebagai antibiotik, antivirus, dan antiparasit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya Putri Yuni Prasista dengan 3 digit NIM 177 akan memberikan kesimpulan dari dari SP kami kali ini. Yang pertama, kesimpulan. Reseptor obat merupakan sebuah protein spesifik yang ada dalam tubuh kita. Reseptor obat memiliki tipe interaksi agonis dan antagonis. Obatan memiliki cara untuk menghasilkan kinerja, diantaranya biomolekul dan kebalikan dari biomolekul fisiokimia obat. Tubuh memiliki peran genetik untuk memberi pengaruh respon farmakogenomik obat oleh tubuh di metabolisme biotransformasi dengan 2 fase. Obat dan reseptornya diikat secara kimiawi dan reseptor fisiologis. Baik. Izin melanjutkan lagi dengan saya Mutiara Anastasia Carmenita dengan 3 digit NIM terakhir 180. Next. Manusia di zaman sekarang tentu bergantung pada obat dalam upaya penyembuhan suatu penyakit yang dideritanya. Obat yang dikonsumsi mengalami berbagai macam tahapan di dalam tubuh seorang manusia. Tanpa disadari, ketergantungan pada obat ini akan membawa dampak negatif bagi tubuh, salah satunya ADRS, sehingga perlunya kesadaran bagi manusia untuk mengkonsumsi obat secara efektif. Terima kasih, sekian presentasi dari SGDA 7, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.